Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Jamal Official Vlog. Alhamdulillah teman-teman, kita ketemu kembali ya di saluran channel yang saat ini mengupas tuntas tentang dunia pinjaman online alias pinjol. Kendala-kendala dan permasalahan apa yang ada di pinjaman online, kita akan kupas tuntas di setiap episode ya. Alhamdulillah saat ini sudah menginjak di episode ke-11 teman-teman. Luar biasa ya, barakallah. Teman-teman semoga bisa tercerahkan dengan setiap episode yang saya tampilkan untuk teman-teman semua, untuk mengetahui informasi sejauh mana dunia perpinjolan dan sejauh mana juga masalah-masalah yang saat ini teman-teman hadapi dan bagaimana solusinya. Oke teman-teman semua, saya berdoa semoga teman-teman semua semakin disehatkan ya, semakin kuat menjalani hari demi hari walaupun situasi saat ini mungkin sulit, tapi teman-teman tetap berusaha keras untuk menghidupi keluarga, anak, istri. Amin ya rabbal alamin. Allah selalu bukakan pintu rezekinya, Allah selalu bukakan seluruh rezeki teman-teman semua. Ya, yakin dan percaya Allah sayang kalian. Untuk itu saya tak jemu-jemunya mengajak untuk teman-teman menghindari riba. Yuk, stop riba, stop melakukan pinjaman online. Cukup sampai di sini saja. Ya, saya juga mengingatkan untuk teman-teman tetap hutang adalah hutang dan itu harus dibayar. Tidak ditagih dan tidak dapat ditagih di dunia, tapi tetap di akhirat akan diminta pertanggungjawabannya. Oke teman-teman, kali ini saya akan membawakan topik tentang bahaya gali lubang tutup lubang alias galob to lob. Bahaya gali lubang tutup lubang. Oke teman-teman semua, di part 11 ini tema itu yang akan saya bawakan. Tapi sebelumnya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya. Jangan lupa aktifkan loncengnya dan di like, di share ke semua mediamu, juga di komen yang positif, dan teman-teman juga bisa komentar di kolom komentar apapun pertanyaannya, insya Allah saya akan jawab. Oke teman-teman semua, check it out. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, aktifkan loncengnya untuk notifikasi video-video selanjutnya. Terima kasih. Teman-teman semua, seperti teman-teman ketahui ya, banyak sekali saat ini aplikasi pinjol baik legal maupun ilegal yang menawarkan platform pinjaman mereka melalui App Store ya. Jadi gampang banget, hanya dengan melalui HP ya, peer-to-peer lending ini bisa Anda nikmati pencairan dananya. Semudah itu, betul semudah. Karena tidak seperti pinjaman di lembaga pembiayaan atau lembaga perkreditan lainnya yang wajib kita datang dengan dokumen setumpuk, kita harus mengurus dulu ke kelurahan dan sebagainya ya. Ini hanya cukup Anda memperlihatkan KTP, Anda memperlihatkan NPWP, kurang dari 24 jam sudah cair. Bahkan ada beberapa menit sudah cair. Bisa 5 atau 10 menit sudah cair, masuk ke rekening Anda. Sebegitu mudahnya. Tapi ingat, ancaman bahayanya luar biasa. Anda mungkin tidak mengetahui, ya, tidak paham bunga, denda, dan sebagainya. Anda main yes, Anda klik, selesai sudah. Dan terkadang itu menjadi nerakamu. Karena Anda nanti akan terjerat dengan bunga-bunga yang berlipat-lipat, apalagi bila pinjamannya dari platform yang ilegal. Ya, beda lagi kalau legal. Ya, ini yang ilegal. Lebih bahaya kan apa? Tekanan presurnya ketika Anda sudah menunggak walaupun 1 hari, itu seperti kejar-kejar utang yang udah 2 tahun. Ya, bahkan kemarin ada yang sampai mau dibunuh. Luar biasa kan? Ya, luar biasa. DC mau membunuh akibat utang pinjol. Wow, nggak banget. Makanya saya di sini mengingatkan teman-teman ya yang sudah minjam pinjol lalu tidak bisa membayar alias menunggak alias gagal bayar. Stop. Jangan lagi melakukan pinjaman ya ke aplikasi lain untuk menutupi utang pinjol yang saat ini sedang menunggak. No. Saya bilang jangan lakukan. Bahaya teman-teman ya. Itu namanya gali lubang, tutup lubang. Tidak ada manfaatnya. Walaupun mungkin teman-teman sekilas melihat bahwa itu adalah manfaatnya adalah untuk menutup,
Tidak, teman-teman. Sesungguhnya itu Anda menggali lubang kuburan yang lainnya, lubang kuburan Anda sendiri. Sudah Anda terbenam dengan utang piutang, Anda tidak sanggup membayar karena Anda bingung membayar tagihannya begitu besar dengan tingkat suku denda bunganya yang begitu besar. Anda makin tambah bingung nantinya. Ketika Anda harus membuka lagi satu aplikasi lagi, Anda bingung di sana akan menunggak lagi, Anda buka lagi, akhirnya apa? Tidak akan ada yang terselesaikan. Percaya teman-teman ya, tidak ada manfaatnya sama sekali Anda melakukan gali lubang tutup lubang. Ya. Karena apa? Tadi seperti saya sebutkan, Anda saat ini meminjam misalnya 2 juta. Ya. Padahal kemampuan bayar Anda itu hanya 1 juta. Anda sebenarnya saat itu Anda mengabaikan. Ketika Anda mengklik pertama kali pinjaman ini, Anda mengentengkan. Pinjaman 2 juta, ya udah nanti saya bisa kembalikan. Ternyata setiap hari Anda banyak keperluan untuk anak sekolah, untuk biaya hidup yang lainnya. Ternyata di akhir bulan yang harusnya Anda bayar 2 juta ke fintech itu atau beserta bunganya, ternyata Anda gagal. Dan Anda hanya bisa mengembalikan mungkin cuma 500 atau 200 atau berapa. Ternyata dana yang harus disiapkan tidak terpenuhi dan akhirnya Anda dinyatakan gagal bayar di fintech ini atau di pinjol ini. Ngeri kan? Lalu tiba-tiba Anda berpola terpikir, ya udah kalau gitu saya pinjam lagi fintech yang lainnya. Anda pinjam lagi nih, gali lubang lagi 2 juta. Sudah 4 juta kan yang harus Anda bayar. Iya dong. Ya, walaupun bukan di waktu yang bersamaan. Oke. Ternyata Anda pinjam, Anda tutup, ya. Berarti otomatis di bulan depan Anda sudah membengkak. Dari yang pertama Anda harus bayar 2 juta, ini pun harus dibayar 2 juta lagi. Ya, udah 4 juta. Sementara kemampuan Anda itu di bawah 2 juta untuk pembayaran setiap bulannya dengan asumsi penghasilan Anda yang seperti itu di bawah 2 juta untuk melakukan pembayaran pinjol. Akhirnya begitu disodorkan bulan depannya sudah 4 juta lebih atau mengarah ke 5 juta, Anda pinjam lagi 5 juta lagi ke pinjol yang lainnya. Sudah kebayangkan? Berlipat-lipat yang Anda harus bayar. Akhirnya apa? Akhirnya gagal bayar semua. Dan akhirnya, ngerti kan? Anda diteror oleh beberapa aplikasi pinjol. Bukan hanya yang pertama gagal, tapi oleh satu pinjol yang gagal pertama, kedua pinjol yang Anda untuk menutupi dari pinjaman yang pertama, lalu Anda juga diteror lagi oleh pinjol yang ketiga. Sampai kapan teman-teman? Saya pernah dengar sampai ada seorang ya peminjam pinjol terjerat aplikasi 141 pinjol. Dan bahkan tadi semalam update, saya mendengar bahwa ada orang terjerat pinjol, sesuai pengakuannya tadi ada di televisi ya tadi malam, sampai 260 juta. Oh, fantastis kan? Itu karena apa? Dan saya yakini itu gali lubang tutup lubang, teman-teman. Yang pasti tidak ada manfaat, mudorotnya banyak. Stop. Ya, saya bilang stop, tidak ada manfaatnya sama sekali. Apa sih? Anda gagal bayar di satu aplikasi, Anda pinjam lagi di aplikasi lainnya. Tambah nyiksa. Begitu satu kali gagal diteror, kedua kalinya gagal diteror oleh 2 aplikasi, ketiga diteror oleh 3 aplikasi, seterusnya. Anda pinjam 10 aplikasi, diteror oleh 10 kolektor, debt collector atau DC. Sanggup tidak untuk menghadapi teror demi teror? Anda diteror 1 DC aja stres, 1 aplikasi sekarang Anda buka di 2, di 3, di 4, di 5 dan seterusnya. Bisa-bisa Anda bunuh diri. Ya, amit-amit nauzubillah min dzalik kalau misalnya Anda sampai terjerat hutang seperti itu. Stop teman-teman. Kita upayakan, kita selesaikan yang saat ini menunggak dan gagal bayar di satu aplikasi. Stop. Jangan lagi terpola pikir untuk melakukan gali lubang tutup lubang. Apapun kesulitan Anda, apapun. Ya. Ingat, fokus Anda hanya di satu hutang. Anda sudah terpleset masuk ke pinjol, sudahi. Anda gagal bayar, stop dulu. Ya, karena pusing Anda, stres Anda, cukup 1 pinjol saja. Tidak usah Anda merembet ke pinjol-pinjol lainnya.
Ya, seperti saya terangkan tadi, saya balik lagi, stop. Oke, ya, saya terus-menerus mencoba untuk menyadarkan teman-teman semua tentang bahaya gali lubang, tutup lubang. Ingat, hutang tetap harus dibayar. Seperti tadi di pembukaan di awal, bahwa hutang tetap harus dibayar, fokus untuk membayar hutang. Ingat, bila tidak tertagih di dunia, akan diminta pertanggungjawabannya nanti di akhirat kelak. Makanya, ketika Anda gagal bayar di satu pinjol, stop. Anda tidak mampu melakukan pembayaran pinjol di satu aplikasi yang pertama kali Anda pinjam, silahkan. Anda fokus untuk minta relaksasi kepada DC-nya, atau langsung kepada CS, Customer Service, si pinjol tersebut. Anda minta keringanan. Saya sanggup membayar, menyicil sedemikian yang ada sanggup saya bayar setiap bulannya. Mau 300, mau 400, mau 500, misalnya dari 2 juta rupiah. Anda bayar, tapi Anda minta keterangan. Ya, kira-kira saya dikasih tenor berapa kali kesanggupannya. Misalnya dari 2 juta itu dicicil sampai 6 kali, ya silakan Anda lakukan. Daripada Anda harus membayar gali lubang tutup lubang, membuka channel-channel aplikasi lain, itu akan lebih menyiksa Anda. Lebih baik Anda cicil yang satu aplikasi tersebut yang di awal, dan setelahnya stop tutup dan stop untuk melakukan pinjaman online. Ingat ya, kita harus hidup tenang. Kita mencari uang untuk keluarga, teman-teman. Kita mencari rezeki untuk makan anak dan istri, bukan untuk membayar denda pinjol. Anda rela keringat Anda keluar, Anda banting tulang, kepanasan, kehujanan, hanya untuk membayar denda pinjol. Nauzubillah min dzalik, teman-teman. Lebih baik itu menjadikan sarana untuk makan anak dan istri. Lebih baik diberikan kepada orang tua, itu lebih bermanfaat dibanding dengan Anda harus banting tulang siang malam, pulang malam, pergi pagi, hanya untuk membayar denda yang berlipat-lipat dari pinjol, denda berjuta-juta rupiah setiap bulan. Bayangkan, coba Anda buka sedikit hati, buka sedikit wawasan Anda, ya, buka realita. Insya Allah Anda disadarkan. Perbanyak ibadah, untuk muslim perbanyak sholat, agar Anda tercerahkan, ya, agar Anda segera Allah ketuk pintu hati Anda, dan segera sadar bahwa bahaya riba luar biasa, akan menyiksa Anda dan menyeret Anda ke lembah jurang yang lebih dalam lagi. Dan akhirnya yang stres Anda sendiri, yang kelaparan anak istri, orang tua terabaikan akibat Anda rajin membayar denda pinjol tapi melupakan keluarga Anda. Yuk, mulai hari ini kita stop yang namanya riba. Kita stop yang namanya gali lubang tutup lubang. Anda tidak sanggup bayar, Anda gagal bayar, tapi tetap Anda minta relaksasi untuk melakukan pembayaran, ya. Pasti bisa. Segala sesuatu bisa, apalagi yang pinjol ilegal. Insya Allah, ya, Allah akan memberikan jalan yang terbaik buat teman-teman semua. Hidup kita lebih bermanfaat, hidup kita lebih mulia dibandingkan dengan harus memikirkan hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti dipusingkan dengan urusan tagihan pinjol. Ya, semua kedamaian hati, semua ketenangan hati, ketenangan jiwa itu berangkat dari teman-teman semua. Teman-teman mau melakukannya atau tidak, teman-teman mau bangun, ya, dari keterpurukan ini atau tidak, semua tergantung teman-teman semua. Saya hanya menyarankan, sekali lagi, hutang tetaplah hutang, harus dibayar. Ingat, bila tidak selesai di dunia, akan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Terima kasih teman-teman semua. Untuk para subscriber saya dimanapun berada, saya mengucapkan beribu terima kasih. Insya Allah saya akan menyampaikan solusi-solusi dan update-update tentang masalah perpinjolan. Insya Allah setiap hari akan ada video-video continue saya buat episode per episode tentang update yang terjadi di masyarakat tentang dunia pinjaman online. Untuk teman-teman yang mau tergabung
dalam paguyuban melawan pinjol nakal, silakan teman-teman untuk WhatsApp, ada di kolom deskripsi ya, nomor WhatsApp saya. Silakan teman-teman semua untuk gabung di sana. Di sana teman-teman akan belajar banyak, sharing info ya, bahkan saya pantau 24 jam di grup sana ya, udah puluhan member. Di antaranya di sana juga ada praktisi hukum, ada doktor hukum, ada para praktisi juga, ada advokat di sana ya. Teman-teman silakan nanti bergabung, silakan japri ke nomor tersebut, nanti akan dimasukkan ke WA grupnya. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk para penonton setia saya, untuk para subscriber. Berjuta-juta terima kasih. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teriring salam sehat selalu. Jangan lupa menjaga tetap protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.